Selamat pagi kelas 5. Selamat pagi juga kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah. Nah, anak kami yang baik kelas 5A, hari ini kita belajar muatan PPKN tentang satu, faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang kedua, memaknai keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita. Faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keragaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu 1. Faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. 2. Faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat, maka secara perlahan akan tercipta budaya baru. Yang ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga terciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk ke faktor keturunan. Faktor keturunan dibedakan menjadi 2, yaitu ras dan suku. Ras adalah salah satu sistem pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok ras, yaitu ras Papua Melanozoid, ras Negroid, ras Wedoid, dan ras Mongoloid. Suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikut, memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Inilah foto pendiri dan anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang merumuskan Sumpah Pemuda. Perhatikanlah Sumpah Pemuda berikut. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia
menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Perbedaan antar suku di Indonesia. Perbedaan antar suku di Indonesia terletak pada bahasa, adat istiadat, serta sistem kekerabatan. 1. Adat istiadat. Adat istiadat ini meliputi upacara adat yang kebiasaan lain. Kebiasaan yang menjadi adat istiadat sudah dijalankan secara turun-temurun. 2. Bahasa daerah. Bahasa daerah setiap suku biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah atau laki-laki, garis ibu atau perempuan, atau kedua-duanya. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dalam melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. 2. Menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. 3. Tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku, budaya sendiri yang lebih baik daripada suku, budaya orang lain. 4. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Baik, kepada kelas 5, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Nah, kita punya tugas. Perhatikan, tugas kita hari ini nomor 1, bagaimana proses terjadinya percampuran budaya Indonesia dengan bangsa asing. Nomor 2, mengapa keberagaman kenampakan alam Indonesia dapat mempengaruhi terbentuknya keberagaman dalam budaya masyarakat Indonesia. Nomor 3, apa peran Sumpah Pemuda dalam mempersatukan para pemuda Indonesia? Sekarang nomor 4, jika semangat bersatu kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia, apakah kemerdekaan akan terjadi? Tuliskan pendapatmu. Nomor 5, tuliskan tugasmu sebagai pelajar dalam mengamalkan isi Sumpah Pemuda. Nah, inilah tugas kita, mohon dikerjakan dengan bagus. Sekian dan terima kasih.